Biasanya ketika kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di bulan Ramadan, makanya tadi tema kita, judul kita adalah jangan menyia-nyiakan Ramadan. Karena kita juga nggak mau disia-siain, begitu ya? Iya, iya benar. Kita manusia aja nggak mau disia-siain, ya sama istri, sama anak, ya, sama orang tua. Kita nggak mau, apalagi yang namanya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko Channel, program ngaco ngabuburit ala Indoposko dimanapun berada. Kembali berjumpa kita dalam sebuah program dari Indoposko Channel, yaitu ngaco, yang sejatinya ngaco itu ngobrol ala Indoposko. Namun demikian di edisi bulan suci Ramadan ini, ngaco kita geser menjadi ngabuburit ala Indoposko, sebuah program yang mengkaji soal keislaman yang terkait dengan Ramadan, yang kita khusus hadir pada saat menjelang waktu berbuka puasa. Maka dari itu namanya adalah ngabuburit. Dan seperti biasa dalam program ini, saya Rahman akan bersama viewers dalam mengkaji atau diskusi ngobrol tentang terkait Ramadan. Yang kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pengajar, seorang ustadz yang juga dosen di sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ustadz Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya apa? Ustadz Abdul Rahman. Rahmannya namanya sama. Iya. Ustadz Abdul deh, biar beda. Biar beda. Ya, Ustadz Abdul ini seorang, ya, sahabat saya juga. Beliau ini yang pernah mengenyam pendidikan di tempat yang sama dulu sama saya, namun baru kali ini kita kembali bisa bersilaturahmi, ya, berbagi ilmu kepada viewers, ngobrol soal Ramadan. Jadi terima kasih sekali lagi, Ustaz, ya, sama-sama, ya, ke kantor redaksi kami, ya, ke studionya Indoposko Channel, program ngaco ngabuburit ala Indoposko, yang kali ini kita akan mengangkat sebuah perbincangan atau topik sangat unik ini, yaitu sangat singkat maksud saya, jangan menyia-nyiakan Ramadan. Itu sebuah kalimat yang sangat pendek, namun demikian penuh makna dan pastinya penuh penjelasan. Saya persilahkan Ustadz Abdul Rahman untuk mengelaborasi atau menjelaskan mengapa nih kita jangan atau tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan yang saat ini kita jalani. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahral Qur'an wa syahras siyam wa syahral qiyam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Para viewers yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wabil khusus guru saya, orang tua saya. Ini guru saya. Kalau orang tua ketua enggak guru. Ya. Itu Bang Ustadz Rahman, mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa berkah dalam acara ngaco ini, ngabuburit ala Indoposko. Mudah-mudahan segala kebaikannya bisa kita dapatkan. Amin. Yang manusia lain ini mudah-mudahan membawa kita menjadi lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini subhanallah, begitu nikmatnya, begitu luar biasanya ketika kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di bulan Ramadan. Makanya tadi tema kita, judul kita adalah jangan menyia-nyiakan Ramadan. Karena kita juga nggak mau disia-siain, begitu ya? Iya, iya benar. Ya, kita manusia aja nggak mau disia-siain, ya, sama istri, sama anak, ya, sama orang tua. Kita nggak mau, apalagi yang namanya Ramadan. Jadi ini subhanallah. Jadi ketika bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bahkan para ulama salafun saleh, ulama-ulama terdahulu aja, mereka sudah bersiap tuh. Jadi kalau udah mau masuk Ramadan,
6 bulan ya sebelumnya itu udah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kayak kita, kalau kayak kita kan dadakan aja gitu. Iya, iya. Ya akhir Sya'ban baru bersiap dadakan tuh menyambut Ramadan. Kadang kita juga rawahan dan lain-lain. Kadang kita juga ya biasa-biasa aja. Ya ada orang yang kalau pas mau datang Ramadan tuh biasa-biasa aja. Yang nggak ada terdetik dalam hatinya untuk sesuatu yang istimewa gitu. Padahal kalau kita mau menyambut misalkan tamu aja, kalau tamu istimewa aja kita udah kudu menyiapkan segala sesuatunya supaya istimewa. Ya orang yang istimewa, yang nggak pernah kita jarang kita ketemu, tiba-tiba mau datang ke rumah. Ya, kemudian ya kita berusaha menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa. Begitu juga Ramadan. Ya, ketika kita mau masuk, sebenarnya persiapannya udah ekstra tuh. Apalagi kalau sudah masuk Ramadan, maka kita sudah enjoy. Kita udah terbiasa tuh. Ya makanya bagaimana dulu ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dan para sahabatnya yang mendapatkan syariat yang begitu istimewa ini. Kalau dulu Rasulullah ketika hijrah sama para sahabatnya, Rasulullah sama sahabat tuh diolok-olok, dihina, ya diejek-ejek sama orang Yahudi ketika di Madinah tuh. Jadi mereka bilang, Nabi Muhammad dan para sahabatnya nih nggak punya kiblat. Karena dulu kiblat kita masih ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Dan di situ udah lebih dulu kiblatnya orang Yahudi. Ya, makanya orang Yahudi bilang, ini Muhammad sama sahabatnya sama umat Islam nih nggak punya kiblat, nggak punya arah buat ibadah. Makanya mereka mengolok-olok, meremehkan Nabi kita. Makanya langsung tuh bagaimana Allah bela Nabi kita dan Allah bela umat ya, Nabi Muhammad SAW. Ya dalam surah Al-Baqarah ayat 144 Allah tegaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan kita untuk pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Makanya kalau kita umroh kan di Madinah ada Masjid Qiblatain, betul nggak Ustaz ya? Iya. Ada Masjid Qiblatain, kita ziarah karena di situ peristiwa terjadi bagaimana para sahabat dan Rasul itu disuruh pindah kiblatnya. Ya. Bahkan bukan itu aja. Kata orang Yahudi, orang Islam nih nggak punya syariat khusus juga. Karena syariat mereka ini umat Islam ngikutin syariatnya orang Yahudi, yaitu berpuasa. Karena ketika itu orang Yahudi sudah berpuasa lebih dahulu. Oh, ada jadi ya? Ada. Makanya kan ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah udah syariatkan dengan umat-umat terdahulu. Allah udah perintahkan untuk berpuasa buat umat-umat terdahulu. Makanya orang Yahudi itu kalau puasa biasanya dia di hari raya mereka. Di hari raya hari mereka. Raya. Waktunya sebulan kayak kita begini nggak? Enggak ya? Biasa, kayak hari biasa, sehari lah. Sehari atau 2 hari. Cuman memang prinsipnya berpuasa. Seperti misalkan mereka memperingati diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Ya, jadi orang Yahudi ini berterima kasih sama Allah. Iya. Ya, makanya mereka berpuasa karena telah nyelamatin Nabi mereka. Makanya mereka berpuasa. Ya. Jadi sebenarnya hari raya itu yang mereka berpuasa. Kalau hari raya kita makan-makan. Haram malah puasa. Haram. Kan kita nggak boleh. Ya? 1 Syawal nggak boleh puasa. Betul. Nah ini membedakan nih antara kita dengan orang Yahudi. Iya. Kalau orang Yahudi dia puasa, ya hari rayanya puasa. Kalau kita harus makan-makan karena nggak boleh puasa. Makanya Idul Fitri itu kalau kita artikan kembali kepada fitrah itu kurang pas. Karena arti Id itu adalah hari raya. Iya. Kalau fitr itu adalah berbuka, kita makan. Artinya hari raya buat makan. Jadi Idul Fitri itu bukan kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, enggak. Karena kembali dalam bahasa Arab bahasa Arabnya adalah audun. Bukan Id. Kalau Id hari raya. Kalau audun itu baru kembali. Ya, fitr itu makan.
Makanya fitr tuh iftar ya. iftar. Oh, itu ya. Kalau Saya kita buka dengarnya puasa pernah iftar. dengar iftar iya. Iya. Gitu ya. Kalau waktu di Mesir ya, di Sudan tuh kita kalau makan pagi bahasa Arabnya fatur. Ya, sama. Kalimatnya hampir sama karena kembali semua ke situ. Makanya ya kita nggak boleh puasa ketika Idul Fitr. Ya. Lalu gimana Ustaz, soal Ramadan ini? Kembali lagi ke tema kita tuh. Iya, makanya luar biasa. Allah kasih itu. Makanya ketika orang Yahudi puasa juga, tapi puasa kita beda sama orang Yahudi. Allah kasih beda. Nggak sama. Kalau mereka bilang sama, salah. Karena luar biasa. Puasa kita beda. Yang pertama, Allah kasih ampunan. Ya, di siang harinya Allah kasih, malam harinya Allah kasih lagi. Yang nggak Allah kasih dengan umat-umat terdahulu. Yang nggak Allah kasih di luar bulan Ramadan. Siang harinya Rasul mengatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sering kita dengar, ya, yang sudah familiar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga udah maksimal ngejalaninnya, ngelaksanainnya. Iya, insyaallah. Itu siangnya, man shoma ramadhana, siapa yang puasa siang hari dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Siang harinya, kemudian malam hari Allah kasih juga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja yang malam hari meramaikan malam Ramadan, maka Allah ampuni juga dosa-dosa kita yang telah lalu. Tarawih maksudnya. Tarawih, qiyamul lail, tahajud, mau baca Quran, mau zikir. Yang penting kita ngidupin malam dari bulan yang penuh keberkahan ini. Jadi siang dikasih, malam dikasih. Malam dikasih. Istilahnya nih Allah pengen manjain kita di bulan ini. Makanya jangan sia-siain. Masalahnya nggak ada jaminan. Ini Ramadan datangnya setahun sekali. Iya. Dan kita nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita bakal ketemu lagi apa enggak. Kalau ada orang bisa ngejamin bisa ketemu Ramadan tahun depan, saya pengen ikut dia tuh. Biar kata suruh bayar, kita bayar dah. Walaupun nyicil juga. Jadi ngikutnya tahun depan aja. Gitu, misalnya begitu ya. Iya, masalahnya nggak ada yang ngejamin. Iya. Ya, subhanallah. Allah kasih ampunan. Allah lipat gandakan kita juga. Pahala, ya. Yang baca Quran di luar Ramadan hanya dibalas 10 kali lipat, 10 kebaikan, maka di Ramadan bahkan Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga infak, sedekah. Ya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, kullu 'amal ibni Adam yudha'iful hasanah bi 'ashri amsalha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Bahwasanya setiap amal perkara ya anak manusia ini di bulan Ramadan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan asyamuli, puasa ini adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalas pahala dari puasa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Karena luar biasa. Puasa ini karena hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang lain nggak tahu bagaimana puasa kita. Hari ini saya nggak tahu Bang Ustadz puasa atau enggak. Atau Bang Ustadz tahu nggak saya puasa atau enggak. Bisa jadi saya pura-pura puasa, pura-pura lemes. Bibir dikering-keringin gitu kan. Benar. Kalau sholat kelihatan gerakannya. Bacaannya orang khusyuk banget sholatnya nih. Suaranya enak. Gitu kan. Mungkin ada mertua di belakang. Wah itu lah, dibagus-bagusin nih. Suratnya panjang-panjang. Panjang-panjangin. Ya, jadi ibadah puasa itu beda berarti dengan ibadah yang lainnya ya. Karena tadi Ustadz bilang ya, ini ibadah yang umatnya dengan Allah aja gitu. Iya, hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Begitu juga puasa ini salah satu ibadah yang paling lama. Paling lama. Waktunya. Oh iya. Kalau sholat berapa lama kita? Ya paling lama 5 menit lah. Paling lama itu. Paling lama tuh ya. Paling lama kalau sendiri misalnya. Iya. Gitu. Kalau baca Quran? Maksudnya tadarus. Tadarus tuh. Ya paling setengah jam kali. Setengah jam. Itu jarang juga. Karena kita 5 menit, 10 menit, 15 menit juga udah. Tapi kalau puasa insya Allah dah berjam-jam.
Mudah-mudahan. Lamanya tadi ya, waktunya ya. Puasa paling lama berapa? Kita puasa berapa jam di Indonesia? Ya 12 lah. 12 sekitar. Ada yang puasanya sampai 22 jam. Ada, betul. Di Di Eropa Eropa itu. Subhanallah. benua lain. Artinya puasa ibadah yang paling lama yang dilakukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengistimewakan ibadah ini. Makanya Allah bilang ini puasa buat aku dan aku sendiri yang akan membalas ibadah dari puasa hamba-hambanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang nggak, Ustaz, kalau ibadah puasa itu tanda petik ibadahnya rahasia hambanya kepada Allah? Maksudnya saking tidak terlihatnya begitu maksudnya. Betul, bisa. Bisa ya. Ibadah yang sangat rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui cuma hambanya sama Allah aja. Betul. Gitu ya, hanya dia dan dirinya. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Makanya terkadang ya bagaimana Rasulullah SAW juga sering mengingatkan kita, ya Rabb shaimin laysa min siyami ilal ju'al atas. Banyak dari orang berpuasa tapi yang didapat cuman lapar sama haus doang, karena nggak bisa jaga yang lain. Karena tadi sifatnya rahasia. Karena sah puasanya ya, puasa sah diterima, tapi ya dia cuman lapar sama haus saja dapatnya. Begitu, ya. Bahkan ada yang lebih parah, kadang pura-pura puasa tadi karena nggak terlihat hubungannya rahasia sifatnya. Makanya katanya diam itu bisa membatalkan puasa. Diam bisa membatalkan puasa. Siang-siang diam-diam ke dapur gitu kan, sambil makan. Benar. Ustadz Abdurrahman jenaka juga ya. Duduk juga bisa batalin puasa. Iya benar. Duduknya di warteg gitu kan siang-siang makan es teh gitu, minum es teh. Jadi Ustadz Abdurrahman, viewers dimanapun berada, ini waktunya kita singkat nih. Ya. Jadi Ustadz Abdurrahman mungkin bisa kasih pesan ke viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko, soal Ramadan ini, bagaimana sih supaya kita tidak menyia-nyiakan itu bulan ini gitu. Jadi bisa berbagi kepada viewers. Ya, alhamdulillah sahabat viewers Indoposko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tadi Allah sediakan keistimewaan yang luar biasa, maka tugas kita bagaimana supaya bisa memberikan yang terbaik buat diri kita. Aslinya bukan untuk Allah tapi buat diri kita, karena kita nanti yang butuh dengan pahala puasa kita, pahala ibadah kita di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita, ya seakan-akan terakhir karena kita nggak pernah tahu Ramadan besok kita ketemu lagi atau enggak gitu. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, kita nggak pernah tahu, maka jadikanlah setiap pertemuan itu pertemuan yang bermakna, pertemuan yang penuh dengan kebaikan, sehingga itu bisa menyelamatkan kita di yaumul akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam Al-Qur'an juga Allah menjelaskan bagaimana orang itu kalau sudah kembali menghadap Allah, ya mereka menyesal dengan amal ibadahnya yang suka menyia-nyiakan ibadah bahkan di bulan Ramadan. Mereka pengen dibangkitin lagi di dunia, apalagi sekarang nih. Mungkin kalau kita bisa dengar orang yang ada di kuburan, mungkin mereka pengen meronta-ronta minta sama Allah, ya Allah bangunin lagi dong, hidupin lagi saya di dunia di bulan Ramadan, karena pahalanya yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba yang terlena dengan kehidupan dunia, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan dunia untuk bekal kita yang lebih abadi lagi, kehidupan yang kekal abadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi terima kasih. Sama-sama, Ustaz. Sehat selalu. Sudah di-share ilmunya kepada kita. Di lain kesempatan nanti kita undang kembali ya, insyaallah, di program podcast Ngaco ini dan bisa berbagi kepada yang lain. Viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko dimanapun berada, demikianlah perbincangan atau ngobrol dengan Ustadz Abdurrahman, seorang pengajar, Ustadz jaga dosen di STIE Muhammadiyah Jakarta, terkait dengan Ramadan. Ini program khusus kami sajikan menjelang waktu berbuka puasa sambil menemani viewers sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dipraktikkan pada
pelaksanaan Ramadan kali ini. Sekali lagi atas nama kru yang bertugas mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa kepada Anda yang menjalankannya, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan lahir dan batin senantiasa menyertai agar ke depan kita bisa kembali melaksanakan ibadah Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.